Jadi hati-hati ya bagi teman-teman semua yang belum menikah. Tolong kalau mencari pasangan, mencari pacar itu harus yang seiman. Agar kita sama-sama bertumbuh satu dengan yang lain di dalam iman kita kepada Tuhan. Bukan justru menjauhkan kita dari Tuhan. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya di dalam channel ini. Dalam kesempatan kali ini saya mau membahas sebuah video yang beberapa hari ini viral di grup-grup WA Kristen gitu ya. Katanya ada seorang pendeta yang menjadi mualaf. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi orang, benarkah beliau ini seorang pendeta? Benarkah beliau ini adalah seorang pelayan? Nah, nanti mari kita melihat sendiri apa yang beliau katakan di dalam videonya. Nah, saya tidak akan menghakimi beliau, tapi saya ingin membahas yang menjadi alasan beliau kenapa menjadi seorang mualaf. Karena menurut saya itu bikin ngelus dada ya, atau nyesek lah kalau memang benar-benar seorang pendeta dan alasannya adalah itu. Sebelumnya, mari kita bersama-sama menyaksikan video berikut ini. Jikalau saya sebelumnya adalah seorang rohaniwan di agama sebelumnya, seorang pendeta istilahnya, seorang yang mendalami tauhid di dalam agama sebelumnya, yaitu Kristen. Bukan hanya mendalami, tetapi juga mengajarkan. Setiap Sabtu Minggu rutin memberikan kajian di banyak gereja. Menjadi seorang pendakwah keliling istilahnya. Juga di sekolah-sekolah setiap harinya. Maka ajaran agama itu sangat meresap, saudara. Tetapi mengapa saya bisa menjadi seorang Islam? Maka kalau saya boleh cerita satu hal tentang hidup saya, saudara. Boleh. Dekat aja, dekat. Iya. Silakan. Bagus. Saudara kita semua. Ya, Bapak. Saya harus akui bahwa saya bukan seorang yang bersih, bukan seorang yang suci. Walaupun saya menjadi rohaniwan di agama yang sebelumnya, seorang yang tinggi lah posisinya secara spiritual, rohani. Tetapi saya mesti jujur dengan diri bahwa saya adalah orang yang sangat kotor, orang yang sangat berdosa, saudara. Dan akhirnya kerohanian itu hanya menjadi topeng. Saya menjadi orang yang tidak takut berbuat dosa, saudara. Seorang pendeta tapi tidak takut berbuat dosa. Itu menjadi satu dilema tersendiri dalam hati saya. Lalu kemudian saya mengalami banyak hal di dalam gereja. Adanya persaingan, adanya saling sikut di antara rohaniwan, di antara sesama pendeta. Hari itu saya akui bahwa saya cukup disukailah oleh jemaah karena khotbah-khotbah saya, karena cara saya ngomong dengan orang, berhubungan dengan orang, dan orang suka. Tetapi pendeta-pendeta lain itu tidak suka, karena di mata mereka saya itu hanya menjadi saingan. Sehingga akhirnya terjadilah pemburukan nama, pencemaran nama, supaya saya tidak boleh tampil lagi di mimbar. Dan itu setahun lebih saya tidak boleh tampil di mimbar, saudara. Akhirnya di dalam hati yang pahit, hati yang luka, lepas tinggalkan gereja, tidak pelayanan lagi, cukup lama. Di dalam masa-masa yang seperti itu, saudara, Allah izinkan saya ketemu dengan seorang muslimah. Dan itu pertama kalinya saya dekat dengan seseorang yang beragama Islam. Saudara, saya dari latar belakang Kristen banget istilahnya. Papa saya almarhum seorang pendeta. Kakak saya yang pertama seorang pendeta. Saya juga pendeta. Keluarga kami semuanya Kristen sejak lahir. Tidak ada yang beragama Islam. Dan hari itu adalah pertama kali saya dekat dengan seorang muslimah
dan dia beragama Islam, dan dia seorang yang sangat cinta sama Allah. Di dalam hubungan dengan saya, bahkan sampai menikah secara agama, dia rindu banget saya untuk seiman dengan dia. Kalau kita melihat di video tadi, memang beliau mengaku adalah sebagai seorang rohaniwan dulunya, alias pendeta. Nah, saya melihat ada 3 poin atau 3 alasan yang membuat beliau ini mualaf, gitu ya. Yang pertama, dia adalah seorang pendeta tapi tidak takut untuk berbuat dosa. Saya tidak tahu bagaimana pendapat teman-teman mengenai statement yang pertama ini, mengenai alasan beliau yang pertama ini. Seorang pendeta tapi tidak takut berbuat dosa. Yang menjadi pertanyaan saya, berarti selama ini apa yang beliau ajarkan, khotbahkan kepada jemaatnya, kalau beliau sendiri bukanlah pelaku firman. Nah, apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang orang-orang yang sudah percaya Yesus tapi tetap hidup di dalam dosa-dosanya dan tidak takut berbuat dosa. Mari kita melihat di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Nah, ada teman saya bertanya begini, mungkinkah seorang yang sudah percaya kepada Yesus, seorang yang sudah bertobat, dia tidak jatuh dalam dosa lagi? Pasti jawaban saya adalah tidak mungkin. Kenapa? Karena dia masih hidup di dalam daging. Nah, itu membuat seseorang terkadang lebih menuruti keinginan dagingnya daripada menuruti keinginan roh. Jadi masih mungkin sekali seseorang jatuh dalam dosa. Tapi yang paling penting dalam hal ini adalah respon seseorang ketika jatuh dalam dosa. Apakah dia mau bertobat, mengakui segala dosa-dosanya dan tidak mau mengulanginya lagi, atau dia tetap hidup di dalam dosa itu setiap hari. Jadi dia menikmati dosa-dosa itu setiap hari. Nah, firman Tuhan katakan, kalau orang yang masih tetap berbuat dosa, dia berasal dari iblis. Jadi bapaknya bukanlah Tuhan, bukanlah Allah, tetapi bapaknya adalah iblis. Sebab iblis adalah berbuat dosa sejak dari mulanya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini tidak untuk bapak yang mantan pendeta ini saja, tapi untuk semua orang. Jadi barang siapa yang tetap berbuat dosa setelah dia bertobat, maka dia bukanlah berasal dari Bapa, atau bapaknya itu ya bukan Allah, tapi bapaknya adalah iblis. Sebab iblis berbuat dosa sejak dari mulanya. Kemudian yang kedua, alasan beliau ini adalah sakit hati atau luka hati dengan rekan-rekan pendeta yang lain. Karena kayak saingan di dalam pelayanan, saling sikut begitu ya. Nah, saya tidak tahu apakah ini benar-benar terjadi atau tidak. Kalau itu hanya perbedaan pendapat, berbeda pandangan, berbeda doktrin, saya pikir ini adalah hal yang wajar ya, karena kita memang tidak bisa menyamakan hal ini atau memaksakan semua orang sama dengan hal ini dengan kita. Saya juga seperti itu dengan teman-teman gembala yang lain, saya terkadang beda pendapat, beda doktrin, beda cara pandang saya di dalam melihat sesuatu gitu ya. Tapi itu bukan masalah bagi saya. Justru itu mengasah saya untuk saya semakin mengenal teman-teman saya, teman-teman rekan-rekan gembala yang lain di dalam pelayanan. Nah, apa yang dikatakan Alkitab tentang luka hati atau sakit hati? Nah, di dalam Efesus 4 ayat 31 berbunyi demikian. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Nah, janganlah hendaknya segala kepahitan, luka hati tetap ada di dalam kita. Dan itu harus kita buang jauh-jauh dari kita. Jangan kita menyimpannya di dalam hati kita. Kita memohon kepada Tuhan supaya kita tidak sakit hati kepada orang lain. Karena sakit hati itu yang pasti, yang pertama adalah
mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, mengganggu hubungan kita dengan orang itu dan dengan sesama. Jadi orang yang sakit itu, sakit hati, menyimpan sakit hati itu sungguh nggak enak ya. Karena dia menyimpan luka di dalam hatinya. Jadi untuk apa disimpan? Apalagi ini adalah seorang hamba Tuhan atau seorang pendeta. Kenapa harus menyimpan sakit hati? Bukanlah firman Tuhan ini menjadi makanannya setiap hari. Seharusnya ini menjadi koreksi bagi setiap kita, bagi saya juga ya. Saya diingatkan juga dengan firman Tuhan ini sebagai hamba Tuhan. Janganlah saya mudah tersinggung, mudah sakit hati, mudah luka hati gitu ya. Jangan, karena itu akan mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, dan mengganggu pelayanan. Dan yang ketiga, alasannya yang bikin nyesek saya adalah karena beliau ini mengenal seorang muslimah yang soleha. Ya, kenapa harus memilih pasangan yang tidak seimbang? Kenapa harus memilih pasangan yang tidak seiman? Bukankah di gereja ada banyak calon-calon, gitu, apalagi seorang pendeta gitu. Pasti ada banyak pemudi-pemudi yang siap menerima seorang hamba Tuhan gitu ya. Nah, kita melihat kembali di dalam firman Tuhan, kenapa alasannya kita tidak boleh menikah dengan seseorang yang berbeda iman dengan kita. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Saya ulangi. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi firman Tuhan katakan kita tidak boleh memiliki atau memilih pasangan yang tidak seiman dengan kita. Karena itu bisa mengganggu proses kita di dalam kita mengikut Tuhan, di dalam kita melayani Tuhan. Contohnya adalah beliau ini ya. Pada akhirnya beliau harus ikut istrinya yang bukanlah pasangan yang sepadan dengan dia. Jadi hati-hati ya bagi teman-teman semua yang belum menikah. Tolong, kalau mencari pasangan, mencari pacar, itu harus yang seiman. Agar kita sama-sama bertumbuh satu dengan yang lain di dalam iman kita kepada Tuhan. Bukan justru menjauhkan kita dari Tuhan. Jadi, ini yang dapat saya sampaikan. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.